Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anbia Fadila Putri dari kelas Akuntansi A 2020 semester 1. NPM saya 43443403113. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi, fungsinya, manfaat, tujuannya, serta peranannya bagi perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi informasi. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada hardware dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, serta juga mencakup teknologi komunikasi yang mengirimkan sebuah informasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama ada menangkap atau capture, kedua ada mengolah atau processing, ketiga ada menghasilkan atau generating, keempat ada menyimpan atau storage, kelima ada mencari kembali atau retrieve, yang keenam ada transmisi atau transmission. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima dari atau untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga ada menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. Yang keempat ada menyimpan atau storage. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lainnya. Kelima ada mencari kembali atau retrieval. Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Keenam, yang terakhir ada transmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalkan dengan mengirim data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Kenapa bisa lebih efektif? Karena siswa dapat mencari bahan materi pembelajaran dengan lebih mudah di internet, hanya menggunakan internet tadi itu. Nah, itu lebih efisien daripada mencari di dalam buku yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jelas tidak akan secepat menggunakan internet. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Jadi dengan penggunaan teknologi informasi ini dalam bidang bisnis dan perbankan itu jelas sangat membantu. Jadi kita bisa menyimpan sesuatu data dengan lebih aman. Yang keempat, untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, pada pesawat, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada dalam keadaan genting. Yang kelima, untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun berterbaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Yang keenam, ada untuk kedokteran.
bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambaran semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini, seperti melakukan scan, radiologi maupun USG, di mana semua teknologi itu dibutuhkan. Yang ketujuh ada untuk pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat, bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Kemudian untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan kini banyak programmer tertentu menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahannya. Contohnya, bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran lalu lintas melalui CCTV. Kemudian bisa mengetahui sidik jari seseorang. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Tujuan teknologi informasi ialah untuk mengatasi suatu problem, memulai produktivitas, menumbuhkan daya guna dan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas. Jadi bisa dikatakan bahwa menginginkan sebuah cara mengatasi suatu problem, menyediakan daya guna dan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas menjadi pemicu ataupun pencetus diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi menciptakan pekerjaan manusia menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih ekonomis juga. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ini di dalam suatu perusahaan, akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang dapat diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan. Lalu, apa sih peranan teknologi informasi pada perusahaan? Secara umum, sistem informasi memiliki beberapa peran pada perusahaan. Antara lain, pertama ada minimize risk. Tentu, setiap bisnis mempunyai resiko, terutama pada faktor keuangan. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia dalam upaya mengurangi resiko yang sering kali dihadapi pada bisnis seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi saat ini, maka hal yang seperti disebutkan di atas akan dapat ditanggulangi, karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan atau organisasi dalam mengurangi resiko yang akan terjadi serta dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan resiko yang sedang dihadapi. Yang kedua ada reduce cost. Sebagai katalisator pada perusahaan, teknologi informasi juga digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.